Oke, Shalom, selamat siang saudaraku. Kita ketemu lagi dalam sejarah Alkitab. Karena melalui sejarah Alkitab kita akan lebih mudah belajar dan memahami firman Tuhan. Setelah sempat berapa lama kita nggak buat video tentang sejarah Alkitab ya, Mam ya? Iya. Kita waktu itu sempat menjanjikan untuk membahas kitab Yehezkiel, tetapi agak sedikit kesulitan mencari gambar-gambarnya. Dan pada video ini kita akan membahas mengenai kitab Maleakhi. Mungkin di lain kesempatan kalau keadaan memungkinkan kita akan membahas Yehezkiel. Gitu ya. Ayat yang pertama saya akan ambil dalam Maleakhi 1 ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Jadi kita tahu dalam firman Tuhan bahwa Maleakhi ini adalah kitab terakhir dalam perjanjian lama ya, Mam ya? Iya. Jadi itu kitab terakhir dari 12 kitab nabi kecil. Kita pernah buat salah satu video tentang 12 nabi kecil, dan yang terakhir adalah kitab Maleakhi. Ya, ayat yang pertama tadi dan Maleakhi kedua ayat yang pertama ayat yang kedua tadi digambarkan bagaimana Tuhan terlebih dahulu mengungkapkan pada umat Tuhan bahwa Allah mengasihi mereka, gitu ya. Tetapi di sini juga satu gambaran bagaimana umat Tuhan pada waktu itu tidak merasakan atau bahkan mempertanyakan kasih Tuhan, dan mereka bertanya bahwa dengan cara apa engkau mengasihi kami? Dan kemudian di sana juga Allah mengungkapkan bahwa Esau adalah kakak dari Yakub, tetapi Allah tetap mengasihi Yakub, gitu ya. Ini satu kondisi di mana waktu itu keadaan umat Tuhan sangat parah, ya. Oke, jadi pada video ini kita akan membahas kitab Maleakhi. Itu adalah kitab yang terakhir pada perjanjian lama. Kalau Anda punya waktu, tentunya akan lebih baik kalau Anda membacanya terlebih dahulu. Itu kurang lebih berapa pasal? 4 pasal. 4 pasal cuma ya. Itu hanya 4 pasal aja. Jadi silakan Anda baca terlebih dahulu. Oke, apa sih namanya Maleakhi ini sendiri? Kalau kita lihat sebelum kita bicara lebih jauh mengenai isinya, kita akan lihat dulu latar belakang peristiwanya. Gitu ya. Di slide yang Anda bisa lihat di layar, kita bisa lihat bahwa ini terjadi antara selang waktu setelah umat Tuhan kembali dari pembuangan ya. Gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini sekitar tahun 500 berapa nih? 86. Ini waktu itu sebelum apa sih ini? Ya. Ini sebelum Masehi, betul. Ini waktu itu Babylon mengalahkan Yehuda dibuang ke Babilonia ya. Kemudian akhirnya Babilonia kalah dikuasai oleh Media Persia, dan waktu itu raja pertama Media Persia langsung mengizinkan umat Tuhan kembali. Yaitu Raja Cyrus atau Raja Darius ya dalam firman Tuhan ya. Dan kemudian rombongan umat Tuhan kembali pertama kali pada 535 sebelum Masehi. Ini tentunya tahun ini adalah perkiraan aja saudaraku. Dan disinilah mulai pembangunan bait suci yang pertama dipimpin oleh Serubabel. Yang kedua ya Pak ya. Bait suci yang kedua ya, pada rombongan pertama maksudnya ya. Oke, dipimpin oleh Serubabel. Terus sempat mengalami perhentian ini Temple Construction Halt. Ya, sempat mengalami perhentian pada waktu itu. Dan kemudian dilanjutkan kembali dengan bantuan Nabi Hagai dan Sakaria waktu itu ya. Gitu ya. Akhirnya pembangunan selesai. Pada 515 sebelum Masehi. Kemudian rombongan kedua waktu itu adalah Esra. Esra ke Yerusalem. Dia sebagai ahli kitab. Dan kita tahu setelah itu terakhir adalah Nehemia sebagai rombongan yang ketiga yang bertugas membangun tembok Yerusalem. Dan ini juga kita pernah buat video khusus tentang Nehemia. Gitu ya, dan akhirnya tembok Yerusalem dibangun. Jadi umat Tuhan sudah berada dalam kondisi di mana mereka sudah kembali dari pembuangan kembali ke tanah perjanjian. Bait Allah yang kedua sudah dibangun oleh Serubabel. Esra sudah datang mengajarkan firman Tuhan dan hukum Taurat. Terus sudah gitu Nehemia juga sudah membangun tembok Yerusalem seluruhnya ya, Mam ya. Jadi mereka sudah dalam kondisi di mana hidup mereka stabil. Gitu ya. Dan justru pada saat itulah akhirnya pada tahun 430 Maleakhi ini membawa satu firman Tuhan, membawa pesan Tuhan tentang bagaimana Allah menegur kehidupan mereka yang pada waktu itu malah jauh dari Tuhan. Gitu ya. Jadi ini ya, Mam, timeline kurang lebih dari kitab Maleakhi ya. Jadi yang terakhir Maleakhi ya, setelah pembangunan tembok Yerusalem ya, Pi ya. Ya, setelah pembangunan Yerusalem dari masa Nehemia itu selesai semua. Setelah itu tidak ada nabi-nabi lain Pak ya, betul ya? Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Maleakhi ini adalah nabi yang terakhir, karena setelah itu umat Tuhan masuk dalam masa yang disebut dengan Dark Ages ya, 400 tahun Dark Ages. Nah, jadi perkiraan sekitar tahun 430 ini nanti sampai dengan kisaran tahun 0 itulah mulai masa perjanjian baru. Gitu ya. Di gambar berikutnya nih kita bisa lihat bagaimana pada waktu itu memang terjadi yang namanya tadi 400 tahun Dark Ages tadi ya. Itu di sini. Gitu ya, itu 400 tahun ada selang di sini. Sebelumnya udah ada Esra, Nehemia, Hagai gitu ya, ada nabi-nabi yang tadi saya sudah sebutkan. Dan terakhir adalah Maleakhi di sini, gitu ya. Oh ya, di video terakhir kita jelasin Maleakhi itu artinya my messenger ya. Utusanku gitu ya.
Dan kemudian masa 400 tahun inilah yang disebut dengan Dark Ages, atau ada orang juga yang mengatakan dengan Silent Age. Gitu ya. Ada juga yang mengatakan dengan istilahnya intertestamental. Jadi antara Old Testament dengan New Testament. Jadi di tengah-tengah di sini ada yang disebut dengan intertestamental. Gitu ya, dan kemudian kita masuklah masa perjanjian baru, di mana di sini ada Injil diberitakan dan Yohanes Pembaptis. Iya, Yohanes Pembaptis yang mulai memberitakan pertobatan ya. Gitu ya. Apa saja yang terjadi pada masa 400 tahun atau intertestamental tadi? Ini kurang lebih, ini hanya tinjauan sejarah. Di Alkitab kita, saudaraku, kita hanya sampai kitab Maleakhi. Setelah itu ada kosong dan kemudian masuk mulai di perjanjian baru, yaitu Matius. Ini tentunya berbeda dengan saudara kita yang Katolik, karena di antara sisipan itu ada yang namanya Deuterokanonika, yang sebenarnya merupakan sebuah sejarah yang mengisi waktu 400 tahun ini. Gitu ya. Kita lihat sedikit dalam sejarah apa sih yang terjadi selama masa 400 tahun ini. Kita tahu bahwa pada zaman Maleakhi waktu itu pemerintahan itu masih media Persia. Gitu ya. Dan kemudian masuk masa perjanjian baru, tahu-tahu di sana Roma sudah memerintah. Nah, perubahan ini semua terjadi pada masa 400 tahun. Gitu ya. Dan kalau kita kembali pada patung Daniel, pertama dia adalah Babilonia, kemudian media Persia, dan kemudian Yunani. Baru masuk masa Romawi. Karena itu masa Yunani ini tidak ada dalam Alkitab. Gitu ya. Kita akan lihat yang 400 tahun intertestamental tadi. Gitu ya. Nah, ini kurang lebih masanya, Mam ya? Iya, betul. Oke. Jadi ini apa sih, sebelumnya masih media Persia ya waktu itu ya, umat Tuhan kembali ya. Umat Tuhan kembali ke tanah perjanjian ya. 430 berarti sekitar di sinilah kurang lebih ya. Hagai kurang lebih ada di sinilah kurang lebih ya, Hagai. Maleakhi. Oke. Terus itu berjalan terus, kemudian nih Alexander Agung ya. Alexander the Great gitu. Alexander the Great ya. Ini 331 Masehi, sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi dia mengalahkan media Persia, menghancurkan media Persia. Dan mulailah zaman Helenistik atau pemerintahan Gerika ya. Yunani ya. Yunani, oke. Terus di sini apa aja nih, Mam? Ini ada Ptolemaic nih. Iya. Jadi setelah Alexander the Great-nya wafat, Pak. 323 sebelum Masehi ya, dia meninggal. Iya, betul. Oh iya, di sini Ptolemaic 323 mulai, oke. Muncullah kerajaan yang namanya Ptolemaic tadi, Pak. Yang berpusat di Mesir, Alexandria. Oke. Jadi semacam kayak pecah kerajaan Yunani pada waktu itu ya. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Muncul kerajaan-kerajaan kecil. Oke. Nah, Ptolemaic ini kemudian dia digantikan oleh Seleukid ini. Iya, Seleukid. Ini kerajaan berikutnya lagi berarti ya? Iya, tapi ini berpusatnya benar-benar di pusatnya hampir di dekat pusat media Persia, Yunani ya Pak ya. Media Persia tepatnya sebenarnya. Tapi banyak sekali wilayah yang dikuasai, termasuk itu Mesir juga. Termasuk wilayah Mesir juga. Dia menguasai Pakistan katanya. Sampai Pakistan. Termasuk itu Yerusalem. Di bawah kekuasaan Seleukid. Atau dalam firman Tuhan kita tahu Seleukia, gitu ya istilahnya. Ini Seleukid Dynasty ini yang pecahan berikutnya setelah Ptolemaic, yang adalah pecahan dari kerajaan Yunani, gitu ya. Kemudian di sini ada Makabean, ini pemberontakan Makabean Revolt ya. Jadi pas pada saat Seleukid itu pemerintahan Seleukid tadi, orang Yahudi yang ada di sana di tanah perjanjian yang dikuasai oleh Seleukid tadi, Pak, itu mulai melakukan pemberontakan. Kenapa, Pak? Karena mereka menginginkan tradisi-tradisi Yahudi yang sebelumnya dikembalikan. Gitu ya. Ini pertama dipimpin oleh Yudas Makabe. Jadi nama keluarga mereka itu Makabean ini ya, Makabe ya. Jadi Yudas Makabe yang memimpin pemberontakan terhadap orang Seleukid pada itu dia. Kemudian akhirnya Yudas Makabe meninggal. Orang tuanya juga ya. Orang tuanya itu ini Pak, imam. Ya namanya Makabe ya, yaitu Matatias. Nah, kemudian Yudas sama orang tuanya dan saudara satunya lagi meninggal. 20 tahun kemudian dilanjutkan oleh saudaranya Yudas, yaitu Simon Makabe.
Masuklah masa yang Iya, Hasmonean dan ini berhasil Pak, berhasil sehingga mereka mendirikan kerajaan Hasmonean di tanah Israel sendiri. Jadi dengan katanya waktu itu Israel sudah bebas dari semua penjajahan raja-kerajaan lain dari Seleukia udah bebas. Makabe waktu itu melakukan pemberontakan untuk mengembalikan aturan hukum Taurat kebiasaan di Bait Allah. Tradisi-tradisi mereka. Akhirnya mereka berhasil dan kemudian mereka punya pemerintahan sendiri kasarnya begitu ya. Di tanah perjanjian. Iya, Hasmonean itu atau yang disebut dengan Hasmonaim. Waktu itu yang memimpin berarti bukan lagi Yudas Makabean, berarti yang memimpin adalah Simon Makabe. Oke. Nah, Makabe ini saudaraku kalau Anda lihat dalam Deuterokanonikas saudara kita yang Katolik, ada kitab namanya kitab Makabe. Kalau nggak salah Makabe 1, Makabe 2, di sana ada Yudit, Pudit, Makabe 1, Makabe 2 dan beberapa kitab yang lain. Jadi Hasmonean ini adalah masa di mana kurang lebih pada zaman itu 143 sebelum Masehi sampai dengan 63 sebelum Masehi. Pada waktu itu tanah perjanjian tidak diduduki atau dikuasai oleh pemerintahan siapapun, tetapi punya pemerintahan sendiri. Iya. Ya, di bawah pimpinan oleh Simon Makabe. Kerajaan itu berlangsung selama 103 tahun, Pak. Sebelum akhirnya menyerah kepada Romawi. Roma waktu itu mulai muncul sekitar tahun 33 sebelum Masehi ya. 30-an. Iya, di sinilah mulai. Seleucid juga akhirnya itu, Pak. Akhirnya hancur akibat kekuasaan Romawi pada saat itu. Jadi Romawi menguasai seluruhnya. Benar. Dan tahun 33 sebelum Masehi waktu itulah Romawi menguasai hampir seluruh dunia pada waktu itu, dan khususnya adalah Yerusalem dengan raja-raja kecil atau Israel dengan raja-raja kecil. Salah satunya adalah Herodes pada waktu itu. Betul. Gitu ya. Dan Yesus Tuhan kita lahir pada zaman kerajaan Romawi, atau pada waktu itu adalah Herodes yang menjadi raja untuk wilayah Yudea. Gitu ya. Itulah penggalan waktu di mana pada waktu itulah tidak ada firman Tuhan yang disebut dengan 400 tahun Dark Ages atau intertestamental timeline ini. Gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke cerita yang tadi tentang Maleaki, kita tahu bahwa Maleaki menulis sebelum peristiwa ini terjadi, dan kemudian dalam firman Tuhan akhirnya masuk masa perjanjian baru. Jelas, saudaraku, itu latar belakang mengenai historis dari kitab Maleaki ini. Jadi Maleaki ditulis setelah umat Tuhan kembali dari pembuangan, bait suci berdiri, Ezra datang, tempel Yerusalem dibangun, mereka dalam kondisi yang stabil. Di bawah pada waktu itu penguasaan adalah Media Persia. Gitu ya. Dan kemudian terjadi proses Alexander Agung dan segala macamnya, dan akhirnya perjanjian baru masuk pada tahun 0 Masehi, di mana di sanalah Yesus lahir, dan pada waktu itu sudah dalam pemerintahan Roma. Jelas, saudaraku, kita akan kembali mengenai kitab Maleaki itu sendiri. Secara umum isi kitab Maleaki ini terbagi menjadi 4 bagian besar, saudaraku. Yang pertama adalah dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan, gitu ya. Dan yang kedua bagaimana Tuhan menegur mereka dan Tuhan memberikan janji. Yang ketiga dan terakhir ini juga bicara soal sedikit tentang nubuatan akhir zaman, tentang hari Tuhan, gitu ya. Kita akan lihat satu demi satu poin dari isi kitab Maleaki ini, gitu ya. Dosa umat Tuhan dan teguran Tuhan kurang lebih ada di Maleaki 1 dan 2. Janji Tuhan ada kurang lebih di Maleaki 3. Dan nubuatan akhir zaman ada di Maleaki pasal yang keempat. Gitu ya. Kita lihat yang pertama dulu mengenai dosa umat Tuhan. Di sini dalam firman Tuhan ada tertulis sekitar 5 dosa besar yang menjadi kemarahan Tuhan. Iya. Gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana dia tidak menghormati dan takut akan Tuhan. Kalau Anda lihat dalam firman Tuhan, kalau kita lihat sebentar, saudaraku, dalam Maleaki 1 ayat yang ke-6. Boleh dibaca, Mam? Silakan, Mam. Iya, Maleaki 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ya, itu adalah salah satu ungkapan dalam firman Tuhan bagaimana dia bilang kalau bapak dia harus dihormati anaknya, kalau tuan dia harus dihormati oleh hambanya. Nah, kalau aku bapak, di mana aku menerima hormat? Ini satu kondisi di mana pada waktu itu umat Tuhan sangat tidak menghormati Tuhan dan sangat tidak takut akan Tuhan. Sampai kemudian akhirnya mereka masih berdalih dengan cara apa mereka tidak menghormati Tuhan. Dan ini menjadi satu hal yang pertama, dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Gitu ya. Jadi mereka sama sekali tidak menghormati Tuhan, mereka sama sekali tidak takut akan Tuhan. Dan ini kemudian terrealisasi dengan dosa-dosa berikutnya yang menyusul.
gitu ya. Dan berikutnya adalah mereka menghinakan persembahan atau mereka mencemarkan tempat persembahan, gitu ya. Itu kita bisa lihat dalam Maleakhi 1 ayat yang ke-8. Mau bisa baca silakan, Mam? Iya. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Ya, itu salah satu peristiwa bagaimana mereka mempersembahkan hewan yang cacat. Padahal kita tahu dalam hukum Taurat, yang pertama mereka harus tidak bercacat, gitu ya. Hewan yang dipersembahkan harus tidak bercacat, dan ini menjadi satu kondisi yang sangat jahat. Bagaimana mempersembahkan hewan yang buta, timpang, dan sakit. Bahkan di bagian yang lain, mereka juga membawa satu roti cemar. Jadi mempersembahkan sesuatu yang tidak benar, gitu ya. Ada dalam ayat yang ke-7 ya, Mam ya. Mama bisa bacakan silakan. Oke, Maleakhi 1 ayat 7, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Nah, ini juga sesuatu hal yang parah banget. Jadi mereka tidak takut sama Tuhan, dia menyangka bahwa meja persembahan itu menjadi sesuatu yang mereka boleh hinakan. Mereka mempersembahkan sesuatu yang cacat, yang buta, bahkan yang katakan timpang dan sakit di sana. Bahkan mereka mempersembahkan roti cemar. Tetapi mereka masih berdalih, umat Tuhan masih berdalih bahwa mereka merasa bahwa mereka tidak bersalah. Bahkan mereka bertanya, dengan apa kami mencemarkan, gitu ya. Ini dosa kedua yang fatal yang dilakukan oleh umat Tuhan, gitu ya. Dan tidak cuma itu semua mendapat izin, itu semua mendapat restu dari imam. Jadi masalah ketiga yang terjadi adalah imam mengajarkan pengajaran yang tidak benar, yang salah. Itu ya, dimana imam membiarkan mereka mempersembahkan sesuatu yang tidak benar, imam membiarkan mereka mempersembahkan sesuatu yang cacat, yang menyakiti hati Tuhan. Gitu ya. Dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-8, gitu ya. Mama mau baca silakan, Maleakhi 2 ayat 8. Maleakhi 2 ayat 8, tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Iya, jadi yang ketiga adalah imam mengajarkan sesuatu yang membuat banyak umat Tuhan tergelincir. Gitu ya, itu dosa yang ketiga, bagaimana ini terjadi, mereka umat Tuhan semua tidak menghormati Tuhan, mereka melakukan persembahan dengan tidak benar, dan imam membiarkan itu terjadi, bahkan mengajarkan yang salah. Gitu ya, jadi ini kondisi yang benar-benar parah yang terjadi dengan umat Tuhan. Dan bukan cuma itu, Mam, dosa berikutnya mereka berkawin cerai, dan mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Udah kawin cerai, kemudian kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Mungkin kita ambil yang di Maleakhi 2 ayat 15 saja. Ayat 15 ya. Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki oleh kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ya, banyak orang yang bilang, Mam, kita Maleakhi ini kita pertama yang dengan jelas Allah menegur perceraian. Gitu ya. Dan tadi dikatakan bahwa yang Allah maksudkan bahwa perkawinan ini bukan sesuatu yang cuma daging, tetapi itu daging dan roh. Gitu loh. Jadi yang namanya orang bercerai itu menjadi sesuatu yang perzinahan bukan secara daging saja, tetapi itu juga perzinahan secara roh. Gitu ya. Dan apa yang Tuhan kehendaki adalah keturunan ilahi. Di video terakhir video sebelumnya Papa pernah buat tentang Ruth. Salah satunya dalam kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu bahwa keturunan itu kewarganegaraan ikut kewarganegaraan ibunya. Itu walaupun patrilineal. Itu. Jadi kalau mereka menikah dengan perempuan asing, perempuan yang bukan umat Tuhan, maka mereka melahirkan keturunan yang tidak menyembah Tuhan. Padahal Tuhan mau menghasilkan keturunan ilahi. Gitu ya. Itu tentunya berbeda dengan Ruth yang sudah meninggalkan kewargaannya dan dia memilih untuk bergabung, gitu ya. Tetapi Tuhan melarang umat Tuhan kawin campur dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Karena apa? Karena itu membuat hati mereka terpaut pada Allah bangsa lain dan membuat mereka melahirkan keturunan yang bukan keturunan ilahi. Gitu ya. Dan ini hal berikutnya yang Tuhan kecam pada di kitab Maleakhi tadi, bagaimana mereka bercerai, dan itu sesuatu yang Allah tidak suka karena itu merupakan suatu perzinahan secara roh dan juga secara tubuh. Dan yang kedua, Allah tidak suka mereka kawin campur dengan bangsa lain. Karena itu membuat hati mereka terpaut kepada Allah bangsa lain dan menghasilkan keturunan yang bukan keturunan ilahi. Gitu ya. Dan terakhir yang paling parah yang tercatat di sini adalah bagaimana mereka mengatakan bahwa
beribadah kepada Tuhan adalah sesuatu yang sia-sia. Itu ada dalam Maleakhi 3 ayat 13 sampai 14. Maleakhi 3 ayat 13-14. Iya. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Ya, ini udah itu sekali. Mereka sampai Tuhan bilang kamu bicara kurang ajar. Gitu ya, sesuatu yang sangat keras, dan mereka mengatakan bahwa tidak ada gunanya beribadah kepada Tuhan. Ini adalah 5 dosa yang tertulis dalam firman Tuhan dalam kitab Maleakhi tentang bagaimana umat Tuhan melakukan sesuatu yang sangat menista Tuhan, melakukan segala sesuatu yang sangat membuat Tuhan marah. Gitu ya. Dan ini kondisi yang sangat memprihatinkan banget pada waktu itu. Gitu ya. Tetapi kemudian Tuhan tidak membiarkan mereka begitu saja. Tuhan memberikan teguran-teguran untuk membuat mereka berbalik. Gitu ya. Seperti biasa Allah yang penuh kasih dari pertama sudah dikatakan bahwa aku mengasihi Yakub. Gitu ya. Tuhan selalu melakukannya dengan kasih, dan dia selalu menyatakan bahwa dia mengasihi umat Tuhan. Gitu ya. Kalau kita lihat berikutnya adalah beberapa hal yang Tuhan tegur, gitu ya. Ini tentunya akan lebih jelas lagi kalau Anda bisa membaca seluruh kitab Maleakhi, gitu ya. Di sini saya mencatat beberapa bagian di mana Tuhan menegur umat Tuhan. Di Maleakhi 1 ayat 14, pada waktu itu mempersembahkan sesuatu yang buta, sakit, timpang gitu, waktu itu Tuhan marah. Gitu ya, dikatakan terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di segala kawan ternaknya yang dinasarkannya. Dia punya binatang jantan dinasarkan, tetapi yang dipersembahkan justru yang cacat. Gitu ya. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Gitu ya. Waktu itu juga ini berbicara yang teguran kepada para imam waktu itu ya. Maleakhi 2 ayat 3, mematahkan lenganmu dan melempar kotoran ke mukamu. Wow. Yaitu kotoran korban dari hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Jadi sesuatu di mana untuk imam-imam. Iya, ini menjadi sesuatu yang sangat keras yang Tuhan itu kan. Maleakhi 2 ayat 9 dikatakan membuat kamu hina dan rendah gitu ya. Dan kamu tidak mengikuti jalan yang tunjukkan dan memandang bulu dalam pengajaranmu. Ini juga pada para imam nih. Ini sesuatu bagaimana imam waktu itu dia memandang orang. Iya, gitu posisinya ya. Kepada seseorang dia memberikan pengajaran tertentu, kepada orang lain dia memberikan pengajaran yang berbeda. Wah, ini parah sekali. Gitu ya. Dan terakhir firman Tuhan di sini katakan di Maleakhi 2 ayat 12, Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub orang-orang yang berbuat demikian. Sekalipun dia membawa persembahan kepada alam semesta, kepada Tuhan alam semesta alam, gitu ya. Dan ini menjadi gambaran bagaimana Tuhan berkali-kali menegur mereka supaya mereka berbalik, supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka, gitu ya. Bahkan salah satu bagian yang paling terkenal dalam kitab Maleakhi yang dulu kita sering singgung tentang persepuluhan, gitu ya. Itu semata-mata karena Allah menantang mereka, karena Allah sudah sangat marah. Karena mereka melakukan banyak hal yang berkata bahwa tidak perlu beribadah pada Tuhan, persembahan dilakukan dengan sia-sia, gitu ya. Maleakhi 3 juga ya Pak. Itu di Maleakhi 3 juga, gitu ya. Dan ini beberapa yang kita tulis dalam firman Tuhan tentang bagaimana teguran. Karena Tuhan udah sangat marah kepada mereka ya. Iya, itu karena satu kondisi di mana mereka merasa tidak perlu lagi beribadah kepada Tuhan, dan tidak perlu melakukan persembahan apapun juga, sampai Tuhan menantang mereka untuk kalau kamu bayar perpuluhan, tingkat-tingkat langit akan dibuka. Gitu ya. Tapi di sana juga Tuhan sebenarnya udah berbicara tentang sesuatu hal di mana persembahan yang benar sebelumnya. Gitu ya. Kita lihat di slide berikutnya saudaraku. Ini adalah tentang bagaimana waktu itu janji Allah. Gitu ya. Ini ada di Maleakhi 3 ayat 1 sampai 4 dikatakan aku menyuruh utusanku. Nah, ini mulai dinubuatkan bahwa Allah mengirim seorang utusan. Dan ini menjadi pembuka menuju perjanjian baru. Gitu ya. Yang mempersiapkan jalan di hadapanku, ini persiapanlah jalan bagi Tuhan. Ini bicara Yohanes Pembaptis. Mendadak Tuhan yang kamu cari masuk ke baitnya, malaikat perjanjian yang kamu kehendaki sungguhnya dia datang. Firman Tuhan semesta alam. Ayat yang kedua, siapa yang dapat tahan pada hari kedatangannya? Itu bicara soal kedatangan Yesus Tuhan. Dikatakan, dan siapa yang dapat berdiri apabila dia menampakkan diri? Ia seperti api tukang pemurni logam. Dalam firman Tuhan dikatakan, penampi sudah ada di tangannya dan dia akan melakukan pengirikan. Gitu ya. Dan seperti tukang sabun penatu dibersihkannya semua. Ayat yang ketiga. Ini berarti benar-benar membicarakan tentang Yesus. Yesus dan Yesus, ya. Utusan sebelumnya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis. Betul. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Di ayat 3, mentahirkan orang Lewi.
menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Gitu kan? Gitu. Dan yang keempat, persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Gitu ya. Dan di sana Tuhan mengajarkan bagaimana mereka harus memberikan persembahan yang benar. Gitu ya. Ini adalah hal yang menyangkut tentang bagaimana Allah berjanji apabila umat Tuhan kembali dan Tuhan menjanjikan akan ada utusan yang datang dan menjanjikan tentang perjanjian baru, yaitu Yesus Tuhan yang akan datang. Ia akan menampi segala sesuatu. Dia akan seperti tukang api, tukang pemurni logam. Dia seperti sabun tukang penato yang membersihkan semuanya, dan dia akan mengirik banyak orang. Dia memurnikan dan mentahirkan orang. Gitu ya. Di bagian yang terakhir yang kita catat di sini adalah tentang bagaimana nubuatan Maleakhi di akhir zaman, yaitu ada dalam Maleakhi yang keempat, gitu ya. Ini bagian yang pendek di Maleakhi pasal yang keempat, gitu ya. Di ayat yang ke-1 dan 2, Mama boleh bacakan Maleakhi 4 ayat 1 dan 2? Iya, Maleakhi 4 ayat 1 dan 2. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Yang keduanya, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya, maka kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Nah, ini seperti ini apa sih namanya, kita tidak melihatnya ini semata-mata tentang bagaimana Yesus akan datang pada kedatangannya yang pertama, karena di sini menggambarkan seperti jerami yang akan terbakar. Gitu ya. Dan di sini katakan apa sih namanya, berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu yang lepas kandang. Ini menjadi satu gambaran bahwa ini mungkin berbicara soal juga kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi ini nubuatan yang lebih jauh lagi daripada sekedar kedatangan Yesus yang pertama. Gitu ya. Dan kalau kita lanjutkan di ayat yang ke-5 dan ke-6 di Maleakhi 4. Silakan, Mam. Iya, Maleakhi 4 ayat 5 dan 6 ya Pak ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, ini juga digambarkan bahwa Elia datang apa sih namanya menjelang hari yang besar. Memang waktu kedatangan apa sih namanya Yesus yang pertama, waktu apa sih namanya Yohanes Pembaptis datang, dikatakan dia akan datang dengan kuasa Elia. Mungkin kalau kita lihat ayatnya dalam Lukas 1 ayat 17, dikatakan dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh, dan kuasa Elia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Ini persis menggenapi yang Maleakhi 4 ayat 5-6 tadi. Dan ini adalah digambarkan nubuatan tentang Yohanes Pembaptis. Gitu ya. Dan hati orang-orang yang durhaka dan pikiran orang benar, dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Gitu ya. Tetapi Anda jangan lupa saudaraku bahwa dalam Wahyu pasal ke-11 di sana juga digambarkan tentang dua saksi Allah, yaitu Musa dan Elia. Jadi ini bicara soal sesuatu yang menjelang akhir zaman. Ini bicara soal tidak hanya pada kedatangan yang pertama, seperti halnya pada yang nubuatan yang pertama juga. Di sini bagaimana ada penghukuman terhadap orang fasik. Dan sampai sekarang belum ada. Firman Tuhan katakan saatnya akan tiba bahwa Allah akan memisahkan antara kambing dengan domba. Gitu ya, antara gandum dengan jerami. Dan itu merupakan sesuatu yang sudah dinubuatkan oleh apa sih namanya kitab Maleakhi pasal yang keempat ini. Gitu ya. Beberapa hal yang kita perhatikan dalam firman Tuhan, bagaimana pada zaman itu adalah orang tidak mempedulikan Tuhan lagi. Orang melakukan sesuatu yang mereka lakukan sekehendak hati mereka. Mereka tidak takut akan Tuhan. Dan itu menjadi satu gambaran dalam firman Tuhan. Seperti itulah juga kondisi manusia pada zaman saat ini. Gitu ya. Kalau Anda lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 dan 5 dikatakan, orang akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Tadi dikatakan mereka bernasar punya sesuatu binatang, tetapi sebenarnya mereka kemudian mempersembahkan binatang yang cacat, dan itu adalah sebuah penipuan di hadapan Tuhan. Gitu ya. Mereka menjadi pepitah, mereka memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Gitu ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Dan itu semua menjadi gambaran kondisi akhir zaman. Jadi Maleakhi ini menjadi pembuka pada satu kehidupan zaman baru, di mana pada waktu itulah Yesus ada
dan juga kehidupan pada zaman sekarang di mana menjelang saat-saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Gitu ya. Dan tadi kalau kita bicara soal persembahan dalam firman Tuhan tadi bagaimana Allah menantang mereka untuk memberikan persepuluhan. Dalam firman Tuhan kalau kita perhatikan di dalam Roma tentang bagaimana Paulus mengajarkan tentang arti persembahan dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Gitu ya. Yesus sudah datang mempersembahkan tubuhnya dan mempersembahkan darahnya buat Anda dan saya. Karena apa? Darah domba jantan dan darah kambing lembu jantan tidak bisa menghapus dosa. Dan bagian kita adalah kita mempersembahkan tubuh kita bagi Kristus, dan itu adalah persembahan yang sejati. Jelas, Saudaraku? Itulah beberapa hal yang kita perhatikan dalam kitab Maleakhi ini, Saudaraku. Mudah-mudahan dari video ini Anda dan saya mendapat gambaran seperti itulah overview kitab Maleakhi ya, Mam ya. Iya, jadi latar belakangnya 400 tahun Maleakhi mendapatkan firman Tuhan. Dia menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus ya. Ya. Kemudian dia juga menubuatkan sampai akhir zaman ini ya Pak. Betul. Okay. Jadi itu benar-benar menjadi sesuatu yang mengakhiri masa perjanjian lama dan masuklah masa perjanjian baru, yaitu masa kasih karunia, di mana kasih Allah berlaku buat Anda dan saya. Dan Maleakhi membuka suatu teguran untuk umat Tuhan. Jangan lupa, para imam, mari ajarkan sesuatu yang benar. Jangan mempersembahkan sesuatu yang tidak benar, tapi persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Jangan hiduplah takut akan Tuhan, tapi jangan melupakan Tuhan, tapi hiduplah takut akan Tuhan. Gitu ya. Dan itu semua gambaran yang ditegur oleh kitab Maleakhi tadi, dan itu menjadi sesuatu yang Allah persiapkan supaya umat Tuhan kemudian berbalik hatinya dan Yesus datang menebus mereka semua, dan kita semua hidup dalam masa perjanjian baru. Jelas, Saudaraku? Itulah kurang lebih mengenai kitab Maleakhi yang terdiri dari 4 pasal ini. Mudah-mudahan ini menjadi penjelasan buat kita semua bahwa Allah menghendaki Anda dan saya hidup benar di hadapan Tuhan karena Dia sebentar akan datang. Maleakhi menubuatkan kedatangan Yesus yang pertama, seakan-akan hanya sampai di sana. Tetapi sebenarnya Maleakhi juga menubuatkan sampai dengan akhir zaman. Dan kita tahu semua bahwa Yesus sebentar akan datang. Kalau Papa bisa bandingkan, Mam, Maleakhi ini seperti menubuatkan tentang akhir zaman tapi secara keadaan manusia secara lahiriah. Sedangkan Wahyu itu menubuatkan tentang akhir zaman, tetapi keadaan secara rohani, secara alam roh, gitu ya. Jadi Maleakhi dengan kitab Wahyu ini sesuatu yang sebenarnya saling melengkapi, gitu ya. Maleakhi menggambarkan bahwa kondisi manusia di akhir zaman secara lahiriah, secara fisik, bagaimana mereka melakukan ibadah, tetapi menjauhi kekuatannya. Sedangkan Wahyu menggambarkan peristiwa akhir zaman yang terjadi dalam alam roh. Gitu ya. Dan ini semua mengantar pada satu penggenapan, yaitu Kristus akan datang kembali dan Dia akan memerintah bersama Anda dan saya di muka bumi ini. Nah, jadi Maleakhi ini nabi terakhir ya Pak ya? Nabi terakhir dalam perjanjian lama. 400 tahun setelah Maleakhi tidak ada firman Tuhan yang datang. Tidak ada firman Tuhan disampaikan lagi. Di sanalah terjadi zaman Yunani memerintah ya? Dan kemudian digantikan nama Roma. Oke. Gitu ya. Jadi jelas Saudaraku latar belakangnya semua. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat Anda dan saya untuk kita mulai semakin menggali firman Tuhan dan mari persiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jelas, Saudaraku? Ada yang mau ditambahkan lagi, Mang? Udah cukup. Oke, makasih sudah menonton. Kita ketemu di sejarah Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.